Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya ya. Alhamdulillah kita sudah berkumpul. Terima kasih para media, cetak ataupun online, juga bapak-bapak wartawan. Mungkin di sini juga hadir beberapa pimpinannya. Saya atas nama lembaga juga prinsipal saya mengaturkan banyak terima kasih. Saya pembina dari Lembaga Hukum Indonesia, pendiri sekaligus pembina Lembaga Hukum Indonesia. Di masyarakat apa yang harus dilakukan? Tempuhlah jalur hukum. Ya, kebetulan klien kami ini sudah di TikTok, Pak. Tidak ada dalam perundang-undangan biaya pembiayaan itu mewakilkan kepada PT. PT itu atasannya bapak-bapak debt collector ya, untuk menerima uang sesuai persus yang dijanjikan, itu tidak ada di dalam undang-undang ya. Nah, kami sebagai kuasa hukum telah menemukan suatu peristiwa hukum di daerah Kalimantan Barat, yaitu dugaan atas perampasan satu unit mobil Innova plat nomor KB 1080MH ya, atas nama Bujang Ali Sudin Sanjaya. Beliau ada di samping saya ya. Ini STNK sesuai dengan KTP-nya. Kami bisa memperlihatkan ini adalah STNK yang asli. Ini STNK yang asli, kunci kontak 2 ya. 3 malah ya. Ini 3 malah, 3. Jadi 3 kunci kontak STNK atas nama beliau sudah tidak ada lagi di tangan beliau ya. Ya. Jadi sudah diidentifikasi bahwa kendaraan tersebut dengan bermaksud klien kami baik untuk memindahkan kendaraan itu di depan finance. Tetapi setelah di dalam finance mereka melakukan abuse of power, ya kan, kekuasaan, ya kan. Akhirnya mobil itu hilang. Klien kami didampingi oleh asisten saya bolak-balik leasing, udah tidak ada kepentingan lagi dengan Anda. Akhirnya kami mendatangi Mapolda Kalimantan Barat ya, untuk melakukan proses hukum ya. Kami menyertakan beberapa dokumen sesuai dengan permintaan penyidik ya. Jadi diberitahukan kepada kawan-kawan yang mendengar sumber visual dari ini, mudah-mudahan juga Pak Kapolda Kalimantan Barat juga mendengar sumber visual dari saya. Saya sudah melakukan pengaduan dan direspon dengan baik. Saya aturkan terima kasih kepada Bapak Kapolda sudah menjalankan amanah peraturan Kapolri nomor 15 ya, yang tertuang di Undang-Undang nomor 14 ya, bahwa kepolisian wajib bersikap santun menerima masyarakat ketika membuat laporan. Itu saya apresiasi. Selanjutnya kami sudah melaporkan ke Jasa Otoritas Keuangan atau OJK. Kalau masyarakat belum paham, tugas dan fungsi OJK ini adalah menaungi, membawahi, mengawasi. Nah, otoritas lebihnya kalau patut diduga sangkaan kami kepada pihak Mega Finance MAF ini melakukan kesalahan, MCF ya, MCF ini melakukan kesalahan, maka OJK sendiri bisa memberhentikan atas otoritas tersebut. Apalagi ini berkaitan dengan pasal Undang-Undang nomor 42 ya tahun 99 tentang jaminan fidusia. Kenapa saya bilang ini adalah kejahatan extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Fidusia adalah suatu jembatan yang diciptakan oleh pemerintah agar terjadi harmonisasi antara kreditur dengan debitur. Bagaimana ceritanya ketika seorang finance tidak memberikan sertifikat fidusia? Mungkin kawan-kawan nanti bisa melihat di Google. Saya bertanya kepada klien saya, apakah Anda pernah melihat atau menemukan atau diberikan sertifikat fidusia oleh pihak pembiayaan CAF atau Mega Finance? Tidak pernah. Jadi sahabat sudah paham ya, fidusia itu mengikat. Nah, ketika mau menghadirkan Undang-Undang nomor 42 tahun 99 tentang yang berhubungan dengan fidusia tersebut, ini dimentahkan, Pak. Bagaimana? Terus syarat untuk seorang debt collector menarik kendaraan masyarakat yang berpindah tangan kepada mereka, salah satunya harus melampirkan fidusianya. Ini fidusia tidak ada. Dari awal klien kami baik, masih mau menyicil. Ya.
coba kajian ini dipahami oleh masyarakat ketika seseorang yang tidak menerima dari sertifikat fidusia apa yang terjadi, ya. Nah itu tidak ada kewenangan mereka untuk mengambil unit tersebut, ya. Kami pun sempat bersikukuh dengan para penyidik di Mapolda ketika mereka masih sebagian penyidiknya mengacu kepada keputusan Mahkamah Agung nomor 1. Kita punya nomor 2-nya nih, update nih, baru 3 bulan atau 4 bulan yang lalu yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa Yudisiari PU-nya sudah dikabulkan. Tetap Yudisiari PU itu berbunyi kembali bahwa yang berhak mengambil objek jaminan fidusia itu adalah pengadilan, atas perintah pengadilan, atas keputusan pengadilan. Pengadilan pun mau mengambil unit tersebut otomatis harus izin kepada pemiliknya. Nah ini debt kolektornya siapa nggak jelas. Mereka tidak menunjukkan sertifikasi, mereka tidak menunjukkan berita acara penarikan, dan mereka juga diduga untuk Mega Finance ini dia tidak memiliki surat sertifikat fidusia itu karena tidak diberikan kepada kami. Kami hanya menerima bukti surat perjanjian saja, ya. Perjanjian pembiayaan. Kami hanya menerima secuil ini aja, ya, dengan draft cicilan. Kami tidak menerima apa-apa. Jadi begini, terkait hal tersebut, saya mungkin akan menyampaikan kepada masyarakat dan badan-badan terkait, termasuk kami, mohon maaf, saya tadi datang ke MCF yang kesekian kalinya, ya, ke MCF kesekian kalinya. Ini diterima, telah terima sebuah berkas dokumen yang tanda tangan Bapak Satpam, ya, ibunya bersembunyi. Dari kemarin saya pun datang ke sana tidak ada kepentingan lagi. Masa tidak ada kepentingan lagi dengan klien kami? Wong klien kami di situ sebagai orang yang terikat loh, jasa pinjam meminjam, tidak ada kepentingan lagi, silakan urusan dengan eksternal. Ini baru terjadi nih, Bapak Kapolda, kalau mendengar sumber visual dari saya, ini baru terjadi bahwa di wilayah hukum Bapak ada suatu leasing atau pembiayaan yang tidak memberikan hak fidusia, sertifikat fidusia kepada klien. Ya, Bapak mungkin orang hukum juga bisa paham, ya. Ini kita tadi dari Polda, dari Mapolda saya sudah dapat surat penerimaan berkas yang mengatasnamakan lembaga, dan perlu saya sampaikan kepada masyarakat berkas-berkas yang kita sampaikan kepada badan-badan terkait, dan surat ini biar menjadi pelajaran buat dan menjadi lebih baik dalam pembiayaan finance mengikuti regulasi perundang-undangan yang ada, ya. Di sini saya melampirkan fotokopi KTP, fotokopi perjanjian pembiayaan multiguna, fotokopi sertifikat asuransi ACA, STNK, tiket parkir, foto unit kendaraan masih terparkir di komplek Perdana Square, di mana komplek tersebut adalah untuk umum, bukan milik Mega Finance. Tertangkap tangkapan layar pembicaraan kedua belah pihak. Jadi mudah-mudahan nih bapak debt kolektor yang menurut saya nggak penting lah saya bahas siapa mereka, ya. Yang jelas ketika Anda melakukan chatting dan teruntuk para struktural MCF Finance Kalimantan Barat, pembicaraan Anda sudah direkam semua di sini, ya. Tangkapan layar ini tebal sekali. Di sini menjelaskan bahwa ada bujuk rayu, ada memberikan kesepakatan kepada klien kami untuk melunasi secara pelunasan khusus. Kita akan melakukan restrak, Pak, ya. Jadi kalau saya mengacu ke fitness ini, Anda jawab dulu pertanyaan saya. Ketika Anda di bidang pembiayaan yang memang taat kepada hukum, alasan Anda kenapa tidak memberikan surat sertifikat fidusia kepada klien? Itu sudah pelanggaran hukum yang berat, ya. Nanti oke. Selanjutnya surat fotokopi surat kuasa dari Lembaga Hukum Indonesia, informasi email. Berkas ini setelah kami melakukan pengaduan kepada Mapolda Kalimantan Barat, melakukan pengaduan kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, juga yang terkait adalah MCF Finance. Saya tembuskan kepada kantor OJK Pusat, Mega Central Finance Cabang Pontianak, Mega Central Finance Pusat, juga Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kapolda Kalimantan Barat. Ya, saya arsipkan ini. Jadi saya datang ke situ, masyarakat dengan lawyernya itu udah dianggap kacung sama mereka, udah nggak dianggap, ya. Pahami bahasa saya, ya. Jadi tadinya saya
orang Kalimantan itu santun-santun, baik-baik. Saya ingin bertabayun dulu. Ayo Bu, ngobrol dulu. Bisa nggak diselesaikan dengan cara baik-baik? Meskipun mereka sudah melakukan pelanggaran hukum, ya. Tetapi mereka memperlakukan kami tidak manusiawi. Ya sudah, nanti Ibu Kacap, saya ajarin Anda berbicara di muka pengadilan ya. Ngobrolnya bukan di warung kopi lagi. Saya ajarkan MCF, kita nanti ngobrol di pengadilan, ya. Jadi siapapun yang berkepentingan dengan visual ini, nanti yang menjadi hak hukum atas Bujang Ali adalah kita dengan advokat Tanjar, ya. Jadi kuasa hukum itu metodologinya apabila beliau sudah memberikan surat kuasa kepada, maka hak hukum itu berpindah kepada saya. Itu menjadi landasan, dan mungkin saya akan menyampaikan kepada teman-teman pasal berapa nih yang akan disangkakan, itu urusan Mapolda ya. Tapi yang jelas saya akan mengingatkan pasal 363, di situ ayat 1 sampai ayat 4 ancamannya 7 sampai 9 tahun ya. Nggak apa-apa. Nanti Lembaga Hukum Indonesia mengajarkan kepada debt collector yang tidak sesuai dengan norma-norma cara penarikan yang benar ya. Ya mungkin mohon maaf, ini karena sudah mau masuk ke ranah yuridis. Besok saya berpulang ke Jakarta, akan siapkan resume gugatannya, dan kita mau berperkara pidana maupun perdata ya. Dan ini Pak rekan-rekan media juga yang tergabung di sini, masyarakat dan sebagainya, ini sebagai pembelajaran Pak, sebagai pembelajaran agar equality before the law ini, semua orang memiliki hak sama di depan hukum, itu terjadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Karena begitu saya mendapatkan kabar, kok ada ya kasus seperti ini di Kalimantan Barat, tiba-tiba negaranya, peraturan daerah atau negaranya sudah menjadi hukum rimba. Ini masyarakat loh yang perlu kita pahami kesulitannya, bukan secara melakukan pelanggaran-pelanggaran etika sosial. Dia menggunakan berbagai macam cara. Silakan yang punya kajian-kajian untuk menerjemahkan ya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 9, silakan terjemahkan di situ. Tidak dibenarkan ya kalian dengan cara-cara seperti itu mengambil. Makanya kami dari Lembaga Hukum Indonesia ingin memberikan pelajaran hukum kepada para pelaku yang tersangkut di sini ya. Gak apa-apa. Di sini jangankan kami mau mengirimkan somasi Pak, saya datang pun sudah ditolak mentah-mentah ya. Saya mungkin ada memberikan kesempatan kepada advokat Tanjar sepatah dua patah kata, karena beliau ketika saya sedang di Jakarta, beliau yang lebih dulu menginvestigasi permasalahan ini. Waktu dan tempat silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, kebetulan dari awal saya sudah sering berkomunikasi dengan pihak MCF. Nah, tepatnya pada tanggal 20 saya datangin kantor MCF. Saya sampaikan untuk membayar sesuai kesepakatan, yaitu 100 juta per unit gitu. Tetapi saat saya datang ke MCF, saya sudah tidak diterima, untuk masuk pun tidak. Jadi saya hanya bertemu salah satu staf MCF yang saya baru tahu itu bernama Oli, itu dari eksternal. Jadi saya hanya diterima di depan ruko sampingnya. Di situ mereka bilang, Ibu sudah tidak bisa urus lagi, harus diurus dengan pihak eksternal, dan sudah tidak bisa dibayar 100 juta, melainkan 460 juta. Tetapi saya diarahkan untuk membayar ke pihak eksternal. Tentu kami eksternal. Tentu maksudnya di luar ini. Yang debt collector ya, suka narik-narik kendaraan di jalan. Nah, saya bertanya dong, kapasitasnya eksternal itu apa untuk menerima pembayaran kami? Dijawab oleh saudara Oli itu bahwa penarikan ini belum tuntas. Sejak ini tidak ada penarikan karena tidak ada berita acara serah terima kendaraan. Kalau Pak Bujang Ali berparkir kendaraan di sana karena terpaksa, malam itu Pak Bujang Ali di Pelabuhan Dwi Kora, tepatnya tanggal 16 September jam 21 ya. Akhir jam 22-nya bawalah ke MCF, itu dalam keadaan terpaksa karena mereka lebih dari 15 orang, sekitar 20 orang. Begitu Pak Bujang Ali buka mobil, mereka sudah masuk ke dalam mobil. Sementara Pak Bujang Ali sendiri. Jadi saat mau memarkirkan kendaraan di area parkir Perdana Square, itu bukan berarti penyerahan unit. Lebih tepatnya terpaksa dan mencari keamanan diri. Saat beliau mengendarai mobil, di samping dan belakangnya itu penuh dengan orang. Yang dipikirkan adalah keamanan. Mau tidak mau beliau mengikuti arahan orang-orang tersebut untuk parkir di Mega Central Finance.
Dan sebelum parkir di sana, salah satu eksternal yang mengaku nama Is itu sempat berkomunikasi by phone dengan saya. Kak, tolong selamatkan muka kami. Abang hanya parkir di area Mega Central Finance. Kunci silahkan abang bawa. Artinya hanya parkir ya. Yang dikatakan menyerahkan itu adalah ada bukti tertulis kami serahkan. Itu tidak ada. Sampai akhirnya saya datang hari Selasa itu sudah tidak diterima. Jawaban Pak Oli, saya disuruh ke eksternal, menjawabnya, saya jawab dong, apa kapasitas eksternal? Dan saya sudah tidak diizinkan membayar 100 juta sesuai kesepakatan pelunasan pengambilan BPKB, tetapi 460 juta. 460 juta, kenapa jadi 460 juta? Alasannya karena unit sudah di kami. Loh, tidak bisa seperti itu. Saya bilang, oke, saya bayar 100 juta, saya tambah biaya. Walaupun menurut kami ini bukan penarikan, tapi saya tambah biaya untuk dikeluarkan untuk eksternal. Berapa? Mereka tetap tidak mau. Saya dipingpong antara Oli dan eksternal. Akhirnya sedikit terpancing emosi saya bilang, oke, kalau saya sudah tidak boleh membayar ke Mega Central Finance, tolong buat Mega Central Finance surat bahwa unit ini sudah tidak bisa diurus di Mega Central Finance, tetapi dengan pihak ketiga. Tapi tertulis ya, saya bilang. Mereka bilang, ibu tidak bisa maksa saya. Itu jawaban Oli. Saya tidak maksa kamu. Kamu mau buat, mau enggak, terserah. Mereka mengancam, Bu, ini mobil mau saya derek. Saya tidak mau tahu urusan internal kalian bekerja. Yang saya tahu, mobil kami terparkir di sini. Mobil Pak Ali ini terparkir di Perdana Square. Apabila tidak ada, ya saya bisa ngambil langkah hukum. Tanggal 20 itu pukul 14.06 itu unit masih ada, saya tinggalkan MCF. Begitu siangnya saya datang ke sana kembali berharap bisa untuk ketemu dengan Kacap. Itu unit sudah tidak ada. Unit sudah tidak ada. Bagaimana berpindahnya atau raibnya unit tersebut dengan cara seperti apa saya nggak tahu. Tetapi ada satu pembicaraan dengan pihak eksternal. Waktu tanggal 18 meminta saya untuk datang ke Pontianak, saya bilang oke bang, saya datang 2-3 hari karena ya di sini mesti booster dulu. Saya Selasa datang langsung ke sana. Nah di situ saya tanya, ini saya dengan pihak eksternal juga saya komunikasi lagi dari WA. Sebenarnya saya harus urus kemana? Dijawab dengan sama si Isni, Kak ke Mega lah. Kami ini cuma kerja, tetapi Saudara Oli adalah orang yang menyampaikan kepada saya maupun Pak Bujangali bahwa pengajuan kasus kami 100 juta di ACC. Tetapi dari mulut Pak Oli juga, setelah unit ada di situ, kami tidak kalau kami paksa keluar pun tidak ada masalah. Tapi kami menghargai, kami tidak mau ada keributan. Kami biarkan mobil itu toh menurut kami aman, gitu kan? Karena kunci semua masih ada sama kami. Tetapi dari mulut Pak Oli juga disampaikan saya sudah tidak bisa bayar 100 juta, tapi 460 juta. Menjadi pertanyaan besar saya, Pak Bujangali itu kreditnya dengan Mega Central Finance. Lalu kapasitasnya apa? Tolong Bu Kacap nih sampaikan ke kami nih. Biar kami ini nasabah ini, debitur ini tahu gitu loh. Wewenangnya sejauh mana sih eksternal itu untuk menerima uang? Beda ya kalau debt collector dia mendapatkan surat tugas untuk menagih dengan bukti yang kuat, dengan disertai surat tugas mungkin oke. Tapi ini hanya by lisan yang disampaikan Saudara Oli. Saya rasa sih cukup sekian. Apabila kurang jelas nanti Bang boleh jelaskan ke saya. Ada pertanyaan silakan para baik. Setelah ini mungkin kan bisa diceritakan tentang kenapa kemudian didatangi oleh orang-orang yang mungkin ibu tidak kenal atau bapak tidak kenal. Ya. Mungkin bisa diceritakan biar kita juga tahu. Jadi memang gini, kami sejak masuk COVID ya rata-rata usaha semuanya. Pembayaran kami ini tertunda. Nah saat tertunda itu kami di Jakarta sudah sampaikan, dibantu oleh pihak eksternal Jakarta saat itu yang menemui kami di jalan untuk tarik unit. Tapi kami sampaikan dan melihat pembayaran sebelumnya adalah bagus, maka dibilanglah Kak bikin pengajuan aja untuk minta waktu. Dibantulah sama pihak eksternal, minta waktu 2 bulan. Tetapi 2 bulan itu kami belum bisa. Akhirnya bisa tidak dipelsus. Dibantulah penyampaian ke
Mega Pusat. Itu di ACC dan kami bukan satu mobil, tapi 2 mobil, satu Fortuner, satu Innova. Itu di ACC masing-masing 100 juta. Yang menyampaikan ke pihak kami bukan eksternal Jakarta ataupun MCF Jakarta, tetapi yang mengaku MCF dari Pontianak, yaitu saudara Oli. Disampaikan, Assalamualaikum Pak Bujang Ali, bahwa pengajuan Bapak pelunasan khusus 100 juta di ACC gitu, tapi dalam waktu berapa hari gitu. Nah, akhirnya diminta lah menghubungin saya bilang, Bang, uang itu sudah kepake karena terlalu lama kami menunggu. Akhirnya ya udah Bu, Ibu tambah, kalau udah ada nanti dibayar ya Bu. Jadi kami komunikasi baik. Tanggal 16 sebelum kejadian itu pun saya komunikasi dengan Rama. Tetapi setelah unit kita diparkirkan di sana, mereka sudah tutup akses kami. Untuk di Megavan aja kami sudah tidak diizinkan masuk. Bahkan tadi saat kami memberikan tembusan surat pengaduan kami ke OJK, mereka pun sebetulnya sudah tidak mau terima. Gitu. Nah, katanya security, kenapa tidak mau terima? Saya bilang, ya mereka nggak mau kita terima. Oke, tidak apa-apa. Saya bilang, tapi kamu terima atau tidak pun kamu terima, kamu tanda tangan. Akhirnya mereka pun nih, minta tanda tangan nggak, tanda terima, saya tuliskan di sini sama aja kan. Oke Bu, tapi ditulis di sini namanya Satpam. Namamu siapa? Jelas di sini ada namanya Fajar Ardian apa siapa gitu kan. Tapi di sini Satpam. Kamu tidak bisa mengatasnamakan Satpam. Kalau Satpam ini seluruh Indonesia punya Satpam. Berarti kamu mengatasnamakan banyak orang. Nih, baru dia tulislah nih namanya Fajar A. Tadinya enggak mau, ini cuma tulis Satpam. Sekarang security di kantor pembiayaan yang sangat besar, apakah mereka tidak mendapat pendidikan? Apakah ada yang menandatangani adalah Satpam? Kalaupun kepala security pasti ada namanya. Tadinya ini enggak mau. Begitu saya paksa baru ditulis namanya. Gitu. Sekian. Nah, terus langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan sudah ke ini ya? Sudah ke Polda? institusi terkait, semuanya sudah lengkap. Sudah boleh ke OJK yang Nah, ini langkah yang akan Ibu lakukan seperti disampaikan beliau sama pimpinan saya bahwa kami tetap akan mengambil langkah hukum baik pidana maupun perdata. Karena ini kejadian ini bukan tidak mungkin menimpa saudara-saudara kita yang lain, gitu. Karena tidak bolehlah ada semena-mena seperti ini. Apapun itu, karena ya sekarang mobil dipindahkan tanpa sepengetahuan kami. Kami parkir loh, kartu parkir ada, kunci tiga-tiganya ada. Sambil foto, pegang ini boleh. Lucu juga boleh. Beda boleh. Foto video. Kuncinya tiga-tiga. STNK-nya ada apa? Dari jauh. Nanti kalau mau Nanti di PDF kan? Oh, boleh. kita berikan kopi yang satu baju lagi. Ya, saya kebutuhannya untuk foto aja, foto. Sudah cukup lah. Ini udah ya Pak Edi.